4 ayat halal haram kalau dimakan. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini penjelasan Alkitabiah untuk para mukalaf, para pendeta dan romo kaleng-kaleng, ya, supaya meluruskan soal halal haram. Halal haram itu cuma ada 4 ayat, Pak. Ya, link ke 4 ayat ini, ya. Halal haram itu urusan kalau dimakan. Apa itu, Pak? Binatang. Jadi pohon cemara haram itu enggak benar, Pak. Apa salahnya pohon cemara? Enggak dimakan juga enggak. Ya. Lilin itu haram, Pak. Karena lilin itu miliknya orang Kristen. Lambang Natal katanya. Lah kalau gitu kenapa telur enggak kamu haramin sekalian? Ya. Telur apa, Pak? Loh, telur itu kan dulu sih. Dulu kan Paskah selalu dihubungkan sama telur. Kenapa telur nggak kamu haramin sekalian? Mikro pun haram, Pak. HP haram, Pak. Ya. Pesawat terbang haram, Pak. Ya. Jadi haram itu urusan dimakan atau dipegang bangkainya. Ini sebelum saya masuk ke poin ya. Halal dan haram itu urusan dimakan atau dipegang bangkainya. Hanya ada 4 ayat kalau Anda mau belajar halal haram. Ya, itu bikin nanti nyungsep, nungging, jedotin jidat ke tembok sampai hitam jidatnya. Ya, kalau Anda belajar halal haram sama suhu HTD sangat simple. Tapi di luar sana penjelasan halal haram itu muter-muter kayak gangsingan. Pendeta dan romo kaleng-kaleng jelasin halal haram, muter-muter kayak gangsingan. Ya, ya, apa itu anjing ya, anjing haram ya. Kucing haram nggak, Pak? Kucing haram. Kalau Anda mengharamkan anjing, Anda mengharamkan babi, Anda harus mengharamkan kucing. Semua binatang yang berjalan dengan telapak kakinya, ya, nyebrang dari Jawa ke Bali. Ya. Di Bali itu ada anjing sakit di pinggir jalan, dipelihara, dirawat, disembuhin lah. Ya, ya, kalau di Jawa, ya, ada anjing melintas tabrak, jeguer, di tol lebih banyak bangkai anjing kan. Suatu saat di tol, ini udah lama sih kejadiannya. Di tol ada kucing lewat, direm. Kucingnya selamat, belakang nabrak beruntun sampai 7. Tabrakan beruntun di jalan tol gara-gara kucing lewat. Kalau di Jawa kebanyakan kucing yang di ini. Ya. Tapi di tol banyak bangkai anjing. Anjing ini tabrak aja. Ya. Cumi-cumi belut itu haram, Pak. Ya. Oke. Mabuk itu haram. Sebenarnya sih tidak haram, urusannya hanya baik dan tidak baik ya. Terus mabuk itu nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Mabuk itu tidak baik diharamkan ya oleh di luar sana tentu saja. Masih logis lah. Ngerokok kenapa nggak kamu haramkan? Kan ngerokok nggak bikin mabuk, Pak. Rokok itu mabuk nikotin itu haram mestinya. Kawin melulu kenapa nggak kamu haramkan? Apa salahnya kawin melulu? Kawin melulu itu mabuk janda. Mabuk. Haram mestinya kawin melulu. Ya. Ngerokok itu mestinya haram karena mabuk nikotin. Kawin melulu itu, tukang kawin itu mestinya haram karena mabuk janda. Ya. Oke, kita masuk di intinya. Hanya ada 4 ayat yang menyatakan halal haram. Perhatikan baik-baik, para mukalaf kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng. Kalau kamu belajar tentang halal haram, perhatikan 4 ayat ini. Suhu HTD ngasih tahu. Pertama, Kejadian 9 ayat 3. Semua yang bergerak, itu berkaki bergerak, boleh kamu makan. Nggak ada halal haram. Itu di era Nuh. Ya. Era Nuh ada halal haram, Pak. Ya, untuk korban, bukan untuk dimakan. Kalau dimakan bebas. Ya. Jadi kalau Anda membuat pengajaran Nabi Nuh
Sudah ada halal haram, Nabi Nuh nggak makan babi. Mbok baca itu para mukalaf, baca. Kejadian 9 ayat 3 ya. Termasuk segala sesuatu boleh dimakan yang bergerak. Itu awalnya. Tidak ada halal haram sama sekali. Satu, era Nuh. Artinya era sebelum Taurat. Dari sejak Adam sampai Musa itu kurang lebih 4.500 tahun. Tidak ada itu binatang haram diharamkan untuk dimakan. Ya. Ayat pertama, Kejadian 9 ayat 3. Pertama ya. Ayat kedua, Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Nah, disitulah era orang beragama, agama Yahudi. Rinciannya very detail tentang halal haram. Cumi-cumi itu haram, Pak. Belut itu haram. Lele itu haram. Ya. Jangan yang kamu haramin apa? Mabuk. Ya, mabuk silahkan Anda bikin haram, silahkan ya. Ngerokok nggak kalian haramin, padahal mabuk nikotin. Tukang kawin nggak kalian haramin, padahal mabuk janda. Sama-sama mabuk itu. Mabuk enak, Pak. Yang enak-enak itu kan, yang enak-enak itu yang diharamkan. Katanya begitu, katanya. Imamat 11 ayat 1 sampai 47 itu very clear, very detail mana binatang yang haram, yang enggak. Haram itu untuk dimakan dan dipegang bangkainya. Kalau kamu mengharamkan anjing, kamu juga harus mengharamkan kucing. Kucing adalah binatang peliharaan di rumah yang tidak ada di Alkitab. Yesus sudah tahu nanti akan ada orang yang memuja-muja kucing. Ternyata benar. Kucing tidak ada di Alkitab. Padahal saya bicara binatang piaraan ya. Ya, jangan bilang amuba nggak ada Pak di Alkitab. Saya bicara binatang piaraan. Piaraan itu kan ada kambing, kerbau, sapi, anjing, babi, burung ya, atau apalagi unggas-unggasan ada semua. Kucing doang kagak ada. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, dalam bahasa Inggris tidak ada. Kenapa kucing tidak ada di Alkitab? Karena kucing ini adalah diinisiasi oleh iblis. Saya sudah ada khotbah ya, saya sudah ada khotbah. Yesus sudah tahu nanti akan muncul Protestan. Ada ayatnya Matius 7 ayat 22, 23, Matius 25 ayat 41 yang disebut kelompok kambing terkutuk. Teriak-teriak melulu Yesus Tuhan tapi tidak pernah mengakui Yesus Allah. Yesus sudah tahu akan muncul Katolik. Ya. Wahyu 17 ayat 5 Babel besar. Wahyu 13 Wahyu 13 ayat 16 17 18 6 dengan jelas Yesus berkata, Yesus menunjukkan bahwa demi nama tangan kanan tunjuk jidat ya. Yesus sudah tahu akan munculnya kelak orang-orang yang Protestan, orang-orang Katolik. Yesus juga sudah tahu akan ada munculnya orang-orang yang sangat memuja-muja kucing. Makanya kucing tidak ada di Alkitab. Ya. Ya. Ayat kedua tadi apa? Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Ya. Ayat ketiga, Markus 7:19. Ya. Ya, Markus 7:19. Apa itu? Yesus menyatakan semua makanan halal. Halalan toyiban. Ya. Halal dan bermutu. Ya. Itu bahasa Arab itu. Semua makanan halal. Ini dua ayat ini sama antara Markus 7:19 dengan Kisah 15 ayat 10. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah? Olehku kata Yesus. Ku itu Allah. Huruf merah ya, ditulis huruf merah. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Jadi Imamat 11 ayat 1 sampai 47 yang merupakan Taurat itu batal demi hukum. Hukumnya Tuhan. Efesus 2 ayat 15. Batal tak iye. Halal haram batal. Semua makanan halal. Dan toyiban. Dan bermutu. Babi halal. Ya. Statistik dunia mengatakan makanan paling banyak, daging paling banyak dikonsumsi yang bukan unggas ya. Kalau unggas itu ayam, chicken paling banyak. Babi adalah daging paling banyak dikonsumsi di dunia. Ya. Harum dan
Enak. Pak Dede makan babi nggak? Saya nggak makan babi. Saya makan babi hong. Kalau babi saya nggak makan. Kalau babi hong saya makan. Babi kecap saya makan. Ya. Itu ayat ketiga ya. Lalu keempat, 1 Korintus 6 ayat 12. Semua makanan halal tetapi tidak semua berguna. Makanya HTD pilih-pilih. Saya babi mau, tapi guguk enggak. Ya, babi mau, guguk enggak. Itu makan RW rintik guguk enggak mau saya. Ya. B1 ya, biang. Biang itu babi, biang itu anjing. Kalau B2 itu babi. Anda yang suka, yang belum paham, B1 B2 tak kasih tahu. B1 itu biang. Kan biang itu B-nya 1. BIANG. B-nya 1 kan. Kalau babi kan B-nya 2. Jadi biang sering disebut RW, rintik wuuk. Itu rintik wuuk itu bahasa Manado kalau tidak salah ya. Pokoknya daerah-daerah sanalah ya. Rintik wuuk, bulunya halus gitu. Waktu itu belum mengenal anjing yang gondrong, yang bulunya gondrong. Dia pikir anjing itu semua bulunya halus, rintik wuuk. Ya. Itu RW. Jadi kalau ada dengar Pak Dede mau RW nggak? B1 itu RW itu rintik wuuk biang. Ya. B2, B2 saya mau. B2 itu babi gitu. Tapi babi kecap, babi hong ya. Atau babi BPK, babi BPK, babi panggang karo. Saya pernah dikirimin ya, babi panggang karo. Itu kan itu bisa dipaketin itu. Orang-orang dari Medan gitu. Jangan ragu-ragu kirim BPK. Babi panggang karo. Semua halal tapi tidak semua berguna. Saya suruh makan tikus nggak mau, Pak. Di Manado tikus dijual, ya toh. Tikus goreng kayak, tikus panggang kayak, ya. Suruh makan ular nggak mau saya. Semua halal tetapi tidak semua berguna. Ingat 4 ayat. Kalau Anda bicara soal halal haram, pahami 4 ayat. Pertama, semua yang bergerak boleh kamu makan di era sebelum orang beragama. Dari Adam sampai Musa. Kejadian 9 ayat 3, ayat pertama. Ayat kedua adalah Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Disinilah era halal haram zaman orang beragama. Ketiga, Markus 7 ayat 19 dan ini di linknya sama dengan 1 Korintus 15 ayat 10. Semua makanan halal. Jadi halal haram yang dulu itu sudah automatically batal tak iye. Lalu ayat yang keempat 1 Korintus 6 ayat 12 ya. 1 Korintus 6 ayat 12. Semua makanan halal tapi tidak semua berguna. Tadi saya salah sebut nggak ya? 1 Korintus 6 ayat 12 apa 19 tadi saya sebut. Ya, tolong yang benar 1 Korintus 6 ayat 12. Semua makanan halal tetapi tidak semuanya berguna. Makanya saya pilih-pilih. Karena bagi saya makan anjing nggak ada gunanya. Ya. Pak Dede pernah makan kucing nggak? Pernah. Ya. Pernah ya. Di Jawa itu kucing kadang-kadang disembelih juga. Gitu. Dulu sih. Sekarang sih. Sejak ada orang takut dengan binatang kucing gitu ya. Ayam saya hindari lah. Sebenarnya mau tapi saya hindari. Kambing mau. Yang paling favorit apa? Babi. Ya. Itu fakta dunia kok binatang paling banyak dikonsumsi, daging paling banyak dikonsumsi selain unggas ya. Kalau unggas itu chicken nomor 1, ayam. Ayam apa Pak? Ayam kampung, bukan ayam kampus ya, beda ya. Bukan ayam kampung yang dijual di kampus-kampus, bukan. Ini ayam kampung ya. Pak Dede ini banyak ya istilahnya ya. Ya. Tidak semuanya berguna ya. Sapi, banyak orang tidak makan sapi loh. Di negara-negara tertentu, di India, Sri Lanka orang nggak makan sapi loh. Ya. Di mana lagi ya? Yang makanya konsumsi daging paling besar dunia adalah babi. Ya. Sudah diteliti lemak babi beda dengan lemak yang lain. Anda makan babi itu nggak akan kolesterol, tak kasih tahu. Ayat Alkitab menyebut banyak tentang babi. Ya. Domba atau kambing itu masalahnya
Dagingnya bagus, lemaknya. Yang jahatnya itu lemaknya. Anda bisa kolesterol dan bisa tekanan darah tinggi kalau Anda makan kambing, itu masalahnya lemaknya. Sapi masih di bawahnya kambing, ya. Kandungan lemak yang jahatnya lah, apa sering disebut apa ya? Ya sudahlah gitulah. Lemak jahat, ada yang lemak baik juga. Babi itu lemak baik, ya. Babi itu binatang paling kasihan yang dihujat-hujat di Indonesia. Setiap orang marah itu disebut-sebut. Marah itu mbok nyebut aja ayam gitu. Kenapa yang disebut antara babi sama anjing sih kalau ada marah gitu? Mbok yang disebut itu ikan gitu, ya. Mujahir, dasar kamu mujahir. Kenapa enggak sebut mujahir? Kenapa Anda enggak sebut burung kakak tua? Dasar kamu burung kakak tua. Kenapa Anda kalau marah, kalau kesel, kalau apa yang kamu sebut, kenapa babi sama anjing? Padahal babi itu paling enak di dunia. Anjing itu binatang paling setia. Kucing sering disebut sih. Kucing kamu. Tapi orang nggak ada yang marah nyebut ikan mujair kamu, gitu. Ikan apa? Nggak ada yang nyebut gitu. Atau burung kakak tua kamu, nggak ada. Ya, tidak semua makanan berguna walaupun semua halal. Nah, sekarang koreksi Bapak Ibu Saudara ya. Kok menyimpang banget Pak ya? Pohon pinus ya, pohon pinus, lebih banyak pinus sih, bukan cemara sih. Cemara beda sama pinus walaupun itu satu keluarga, satu marga ya. Pohon cemara Anda bilang haram, ya. Lilin Anda bilang haram, apalagi telur enggak sih ya. Apalagi HP Anda bilang haram, apalagi pesawat Anda bilang haram, ya. Minuman memabukkan Anda bilang haram, tapi rokok tidak Anda haramkan, padahal itu mabuk nikotin. Tukang kawin, ya, Anda nggak haramkan, itu kan mabuk janda Pak. Lah iya, kenapa nggak Anda haramkan? Semua yang bikin mabuk itu haram, ya. Mabuk nikotin itu haram. Orang nggak sadar toh, rokok itu mabuk nikotin. Tokoh agama kok ngerokok ya? Kalau saya mengatakan memalukan. Tokoh agama kok ngerokok lu. Kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri menang terhadap racun nikotin rokok. Sama nikotin aja Anda kalah kok. Bicara tentang Allah. Tuhan itu begini, Allah begini. Mbok mikir kamu itu sama nikotin aja nggak bisa ngelawan kok. Sambil khotbah coba. Ya. Kalau di kekristenan saya bilang memalukan. Pendeta-pendeta Tritunggal, pendeta-pendeta segitiga ngerokok semua. Kalau Anda cari di kantongnya pendeta Tritunggal, apa yang ketemu? Rokok. Rokok di jasnya pendeta-pendeta Tritunggal itu rokok yang ada. Ya. Nggak bisa menang ya. Sama rokok aja kalah kok, mau ngomong-ngomong Allah. Allahku maha kuasa, Tuhan maha kuasa. Pret Melgedes, kalahkan dulu tuh rokokmu tuh. Nikotin aja kamu nggak bisa ngelawan kok, apalagi dosa yang lain. Ya. Jadi soal halal haram itu seperti itu. Waduh, tepuk jidat ya. Ini Suhu HTD jelasinnya very clear, ayat Alkitab semua betul. Anda yang mengharamkan babi, Anda juga harus mengharamkan kucing. Ayat Alkitab. Ya. Imamat 1 ayat baca aja 1-47. Semua binatang yang berjalan pakai 4 telapak kakinya haram, termasuk macan, termasuk anjing. Anjing itu haram karena berjalan dengan keempat telapak kakinya. Kalau babi haram karena dia berkuku belah tapi tidak memamah biak. Catat baik-baik. Kenapa babi dinyatakan haram? Kukunya belah tapi tidak memamah biak. Apa itu Pak memamah biak? Memamah biak itu pelajaran waktu SMP. Anda yang nggak paham memamak biak berarti kamu nggak pernah makan bangku sekolah. Tolong datang ke sekolah, bangku itu dimakan, sudutnya dulu digigitin gitu. Babi dinyatakan haram karena berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Ya, haram. Ya. Kelinci kenapa haram ya? Kalau nggak salah kelinci kebalikannya babi.
kelinci itu memamah biak, tapi kukunya tidak belah. Bener nggak? Bener ya. Kelinci itu haram karena kelinci itu memamah biak, tetapi kukunya tidak belah. Kalau babi kebalikannya, babi kukunya belah tidak memamah biak, makanya haram. Kelinci haram. Kenapa belut haram, Pak? Karena tidak bersisik. Semua binatang laut yang tidak bersisik haram. Termasuk situ krab, ya. Itu apa itu? Kepiting, cumi-cumi, gitu. Belut haram semua itu. Yang boleh Anda makan ikan yang bersisik. Kenapa anjing haram, Pak? Anjing haram karena berjalan dengan keempat kakinya, telapak kakinya. Harimau haram, kucing haram, ya, berjalan dengan keempat kakinya. Rokok, Pak, rokok haram. Kenapa? Nikotin kan, mabuk nikotin. Kawin melulu, Pak, haram. Mabuk janda tuh. Ya, that it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.